Nama saya Pedro Dipta Pesasta Tagalung dengan NIM 24040385. Semua, perkenalkan nama saya Gabriel Martin Tampu Bolon dengan NIM 24040392. Halo semua, perkenalkan nama saya Frans Gabriel Ginting dengan NIM 24040307. Halo, perkenalkan nama aku Aryan Safwan dengan NIM 24040306. Perkenalkan nama saya Tiffany Aurelia Blombanua dengan NIM 24040308. Halo, di sini aku akan jelasin kenapa sih kami ngambil objek yaitu sumur. Nah, sebagai makhluk hidup, kita sangat membutuhkan air, baik itu untuk mandi, untuk masak, dan untuk menyuci. Nah, agar terhindar dari penyakit, kita harus menggunakan air bersih. Kita bisa mendapatkan air dari alam, seperti air hujan, air tanah, dan air laut. Biasanya, untuk keperluan rumah tangga, kita mendapatkan air dari sumber air tanah. Nah, dari zaman dulu, kita selalu menggunakan sumur untuk mendapatkan air yang bersumber dari tanah. Nah, sumur yang pertama kali ada di Indonesia yaitu sumur timba atau sumur katrol. Nah, tapi ada banyak kekurangan di sumur timba ini, maka muncullah lagi yaitu sumur pompa. Tapi sumur katrol atau sumur timba ini dan sumur pompa udah jarang kita temukan di kehidupan kita sekarang, karena pada zaman sekarang orang banyak menggunakan sumur bor. Kenapa? Karena sumur bor menghasilkan air yang lebih bersih dan juga dalam mengalirkan air dari sumur ke tempat kita itu lebih mudah. Yang pertama itu sumur katrol atau bisa kita kenal dengan sumur timba, yang dimana sumur ini merupakan jenis sumur yang masih sangat sederhana yang menggunakan timba atau ember yang dikaitkan dengan tali untuk mengambil air langsung dari dalam sumur menggunakan timba tersebut. Sumur katrol merupakan jenis sumur yang masih tradisional dengan teknologi yang masih sangat sederhana. Pada sumur timba ini, airnya bersumber langsung dari dalam tanah yang dilubangi begitu saja untuk mendapatkan sumber air tersebut. Sehingga dapat kita katakan bahwa sumber air dari sumur tersebut tingkat kebersihannya masih sangat kurang. Sehingga dimulai dari sinilah dikembangkan jenis-jenis sumur lain yang lebih modern. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sumur pompa tangan. Jauh sebelum ditemukannya sumur mesin dengan bertenaga listrik dan juga mesin, beberapa sumur masih menggunakan tenaga manusia, seperti salah satu contohnya yaitu sumur pompa tangan. Sumur ini sudah berkembang sejak tahun 1450-an, hingga saat ini pun masih ada yang menggunakan sumur tersebut. Sumur ini menggunakan konsep fisika untuk menarik air dari dalam tanah, yang dimana pompa tangan membuka akses ke sumber air dalam tanah yang di dalam, yang seringkali tidak tercemar dan juga meningkatkan keamanan sumur dengan melindungi sumur air dari ember yang terkontaminasi jika kita menggunakan sumur katrol yang masih menggunakan ember pada masa sebelumnya. Untuk membuat pompa tangan ini, perlu diperhatikan hisapan dan daya angkat. Hisapan sendiri adalah jarak vertikal antara cairan yang akan dipompa dan pusat pompa, sedangkan daya angkat adalah jarak vertikal antara pompa dan titik pengiriman. Selain kegunaannya untuk mengambil air dari sumber air tanah dangkal untuk persediaan air, pompa ini juga digunakan dalam keperluan kapal. Seperti contohnya, pada abad ke-19, pompa tangan ini digunakan pada lambung kapal untuk sebagai pompa banjir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sumur pompa tangan ini. Cara kerjanya, ini mirip seperti pompa tangan pada umumnya pada saat kita ingin memompa angin ataupun hal lainnya. Atau juga bisa dikaitkan dengan bagaimana cara suntik bekerja. Cara kerja pompa ini adalah ketika pemasangan pompa pada sumur yang telah digali atau dibor, pipa hisap yang terhubung ke pompa ditempatkan ke dalam sumur dan dihubungkan dengan pompa. Ketika pegangan pompa ditarik ke atas, volume di dalam pompa bertambah, menciptakan ruang hampa yang menarik air dari sumur ke dalam pompa. Katup di pipa hisap terbuka, memungkinkan air mengalir ke dalam pompa. Saat pegangan didorong ke bawah, piston atau batang di dalam pompa mendorong air keluar dari pompa dan melalui saluran yang mengarah ke lokasi yang diinginkan. Lalu, gerakan itu dilakukan secara berulang sampai akhirnya air keluar dari mulut pompa. Terima kasih. Selanjutnya adalah sumur bor. Sumur bor merupakan sumur yang menggunakan mesin bor untuk mengambil air dari lapisan bawah tanah. Sumur ini berfungsi menggunakan listrik dan tidak seperti sumur-sumur yang sebelumnya. Selanjutnya adalah pengaplikasian sains pada sumur bor. Yang pertama adalah hukum Archimedes. Prinsip ini menjelaskan mengapa air dapat naik ke permukaan tanah. Pada saat pipa bor dimasukkan ke dalam tanah,
Air yang berada di dalam tanah memberikan gaya kepada kolom air di pipa bor yang menyebabkan air dapat naik ke permukaan melalui pipa bor. Yang kedua adalah hukum Pascal. Hukum Pascal menjelaskan bagaimana suatu tekanan diberikan kepada air yang akan dialirkan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, pengaplikasian teknologi pada sumur bor saat ini memberikan banyak manfaat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu segi efisiensi, yang dimana proses pengeboran dengan menggunakan sumur bor ini akan lebih cepat dan juga lebih efisien dalam penggunaannya. Selanjutnya, akses ke air yang dihasilkan dari sumur bor ini juga lebih bersih dan juga dapat meminimalisir limbah melalui penggunaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan engineering dalam sumur ini. Perkembangan engineering adalah ketika sumur sudah menggunakan listrik dan juga mesin yang biasa kita lihat pada perkotaan pada umumnya, seperti Sanyo contohnya. Dengan diciptakannya sumur mesin itu, pekerjaan untuk mengambil air menjadi lebih efisien karena tidak perlu melakukan pompa atau hal lain untuk menarik air dari dalam tanah. Hanya dengan menyambungkan kabel untuk dialiri listrik, maka mesin pompa itu akan mulai bekerja dan akan mulai menarik air dari dalam tanah. Pengembangan ini juga dapat menambah tingkat keselamatan karena berkurangnya kontak fisik saat ingin menggunakan sumur pompa tangan ataupun sumur katrol, yang dimana kita tidak perlu lagi menggunakan tenaga manusia, hanya perlu menggunakan energi listrik. Akibatnya, penyebaran penyakit akan lebih berkurang. Dengan pemanfaatan teknologi juga membuat pengeboran menjadi lebih efisien karena pada saat pengeboran berlangsung, sistem kontrol ke arah memungkinkan operator mengebor dengan akurasi tinggi dan mengubah arah pengeboran secara dinamis untuk mencapai target geologi spesifik. Hal ini memungkinkan untuk pengeboran dapat dilakukan secara langsung tanpa kita perlu memperhatikan bebatuan-bebatuan ataupun hal lain yang mungkin bisa menghalangi pengeboran berlangsung. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai peningkatan daya guna objek dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Adanya peningkatan daya guna objek ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap manfaat yang ia dapat rasakan dari objek tersebut. Seperti yang kita bahas saat ini adalah sumur. Sumur itu berevolusi mulai dari sumur timba atau yang kita kenal dengan sumur katrol, kemudian beralih ke sumur pompa, kemudian juga saat ini kita beralih ke sumur bor. Itu sebenarnya adalah untuk mengikuti perkembangan zaman sekaligus untuk mengikuti kemauan atau keinginan dari si konsumen itu. Yang pertama adalah sumur timba atau sering kita sebut sebagai sumur katrol. Sumur ini adalah sumur tradisional yang kita tahu sendiri cara pengerjaan atau pengoperasian dari sumur ini itu menggunakan waktu serta tenaga yang dapat dikatakan cukup besar. Dimulai ketika kita ingin mengambil air, kita harus memasukkan ember ke dalam sumur lewat bantuan katrol, yang kemudian ketika ember tersebut telah terisi oleh air, kita harus mengangkat ember tersebut kembali dengan beban yang lebih kuat hingga air tersebut sampai ke tangan kita. Yang kedua adalah sumur pompa. Sumur pompa ini terbagi menjadi dua, yaitu sumur pompa manual. Seperti namanya manual, berarti kita masih menggunakan tenaga serta waktu untuk dapat mengoperasikan sumur ini. Kemudian ada sumur pompa modern, yaitu sumur pompa yang sudah menggunakan mesin dan listrik dalam pengoperasiannya. Misalnya seperti sumur pompa submersible. Kemudian ada sumur bor. Sumur bor adalah sumur jenis terbaru dengan menggunakan teknologi di dalam pengoperasiannya, seperti dengan menggunakan tenaga mesin dan tenaga listrik yang dapat menggantikan peran manusia dalam hal tenaga dan dalam hal waktu, agar kegiatan atau sistem dari cara pengambilan air dari dalam sumur itu semakin lebih efisien. Nah, kemudian sumur bor ini dilengkapi juga dengan filter air seperti filter sedimen, kemudian filter karbon aktif, filter ozon, dan lain sebagainya, agar air yang diangkut dari sumur ini itu dapat disaring dan mengeluarkan air dengan kualitas yang lebih bersih dibandingkan air yang dikeluarkan oleh
sumur pompa dan sumur timba tadi.